Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Isnawati dengan NIM 210201044 Prodi PGMI 1B. Saya di sini akan menjawab pertanyaan UAS semester 1 dengan Ibu dosen Dewi Niswatul Fitriah MPD. Yang nomor 1 yaitu urgensi. Urgensi merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan secara cepat, tepat, dan butuh keberanian untuk melakukannya. Dalam pekerjaan tertentu, banyak hal yang harus diselesaikan. Dan berikut manfaatnya. Manfaatnya adalah yang pertama, kita harus efisiensi, fleksibel, dan praktis. Dan yang kedua, handal dan akurat. Dan yang ketiga, tidak bisa dipalsukan. Dan yang keempat, menekan praktek korupsi. Selanjutnya, nomor 2, yaitu jelaskan secara singkat berdasarkan pemahaman Anda terkait A. Toleransi antara ilmu filsafat dan ilmu pengetahuan. Filsafat dan agama memiliki hubungan yang sangat erat dalam khazanah Islam. Filsafat dan ilmu pengetahuan keduanya adalah sama-sama bersumber kepada ra'yu atau akal, pikiran, dan budi manusia untuk mencari kebenaran. Sementara agama mengungkapkan, menjelaskan, dan membenarkan suatu kebenaran adalah bersumber dari wahyu. Dan yang kedua adalah yang B perbandingan filsafat dengan ilmu pengetahuan dan agama, yaitu filsafat bersumber dari akal, budi, atau rasio manusia, sedangkan agama bersumber dari wahyu Allah. Ilmu pengetahuan mencari kebenaran dengan cara menyelidikan, pengalaman, dan percobaan. C. Titik sentuh antara filsafat dengan ilmu pengetahuan dan agama. A. Titik persamaan. Baik filsafat maupun agama memiliki persamaan, yaitu bertujuan untuk mencari kebenaran walaupun dalam mencari kebenaran tersebut menggunakan metodenya masing-masing. Dan yang B, titik perbedaan. Filsafat mencari kebenaran dan menggunakan ra'yu atau akal, pikiran, dan budi, sedangkan agama menjelaskan kebenarannya bersumber dari wahyu. Dan yang nomor 3 adalah jelaskan secara singkat mengenai ontologi, epistemologi, aksiologi, dan metafisika. Menurut saya, keberadaan landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi tidak bisa dilepaskan dari ilmu. Ontologi itu sendiri membahas tentang apa yang ingin diketahui mengenai teori tentang suatu keberadaan. Contoh ontologi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yaitu ontologi atau keberadaan rumah. Pada zaman sekarang banyak sekali model dan bentuk dari rumah, semisal rumah susun atau apartemen, yang dimana bentuk rumah tersebut tidak ada pada zaman dahulu. Menurut Plato, realitasnya adalah ide atau mengenali tentang rumah. Meskipun kini banyak model yang bentuk rumah, namun ide tentang rumah ini yang membuat kita tetap mengenali bahwa yang kita lihat adalah rumah. Kemudian epistemologi. Epistemologi adalah ilmu yang membahas mengenai metode-metode dan dasar-dasar bagaimana proses epistemologi. Jadi tadi kita membahas mengenai rumah. Maka pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sesuatu tersebut disebut sebagai rumah? Pada awalnya, kita akan mengetahui keberadaan pengetahuan, mengetahui
mengenai rumah melalui panca indera yang kita miliki. Kemudian selanjutnya informasi yang kita dapatkan melalui panca indera akan dianalisis oleh akal yang kita miliki. Akal yang akan mengklasifikasikan segala informasi yang kita terima menjadi sebuah ilmu pengetahuan tentang rumah. Dan aksiologi membahas mengenai nilai yang berkaitan dengan kegunaan atau manfaat dari pengetahuan yang diperoleh. Secara sederhana, aksiologi mempelajari tentang manfaat atau nilai-nilai yang kita peroleh dari sebuah ilmu pengetahuan. Apabila kita membahas tentang ilmu dengan aksiologi, kita dapat mengetahui apakah rumah memberi manfaat untuk kehidupan kita atau tidak. Sedangkan metafisika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analisis atau hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Kajian mengenai metafisika pada umumnya berporos pada pertanyaan mendasar mengenai keberadaan dan sifat-sifat yang meliputi realitas yang dikaji. Sebagai contoh, sebelum kita memperhatikan bahwa suatu barang itu kotak dan merah dan sebagainya, maka pertama harus diteliti bahwa barang itu ada atau tidak ada. Dan yang terakhir, nomor 4, yaitu berpikir bisa dikatakan berpikir ilmiah apabila telah melalui beberapa verifikasi. Harus objektif, pemikirannya itu harus objektif, tidak boleh subjektif. Jadi harus objektif apa adanya dan tidak dibuat-buat. Kemudian juga harus rasional. Rasional adalah dapat diterima oleh akal dengan mudah, juga bisa diterima oleh orang lain. Setelah rasional itu ada logis. Logis itu juga hampir mirip dengan rasional. Yang membedakan yaitu logis itu harus punya sumber atau sumber tersebut itu harus valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian juga harus metodologis. Metodologis ini juga sama dengan rasionalisme dan logis akan tetapi metodologis ini juga didasarkan pada penelitian. Tidak hanya sumber, tetapi juga harus tetap diteliti agar penelitian ini agar bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian yang terakhir adalah sistematis, maksudnya adalah rapi atau tersusun dengan baik dan benar agar nantinya tidak dapat membingungkan orang lain. Setiap prinsip-prinsip di atas itu sudah terpenuhi barulah kita melakukan langkah berpikir dengan ilmiah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurangnya pemikiran saya, dan maaf sekali di sini juga sangat ramai karena posisi saya juga di pesantren. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.